Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 MIPA 6, kelompok 4, yang beranggotakan Alia Nabila Putri, Mada Sakila Permata Putri, Maisa Febrianti, Mutiara Amalia Rizky, serta Putri Naya Priliani. Kami di sini akan membahas masa Orde Baru. Yang pertama ada pengertian dan ciri-ciri masa Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru hadir dengan semangat koreksi total atas penyimpangan yang dilakukan oleh Soekarno pada masa Orde Lama. Masa Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Ciri-ciri masa pemerintahan Orde Baru. Yang pertama, kuatnya pengaruh militer atau dui fungsi ABRI. Yang kedua, terbatasnya pilihan politik. Yang ketiga, pembangunan yang masif. Dan yang keempat, pemerintahan sentralistik. Selanjutnya ada latar belakang terjadinya Orde Baru. Orde Baru lahir sejak diterbitkannya Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar pada tahun 1966. Dilatar belakangi oleh pergolakan politik Indonesia yang terjadi pada pertengahan 1960-an yang pada masa itu Partai Komunis Indonesia memberontak dan melakukan tindakan menculik para jenderal. Selanjutnya ada tentang Super Semar. Surat Perintah 11 Maret atau yang lebih dikenal dengan Super Semar adalah surat perintah yang ditandatangani oleh Presiden Soekarno pada tanggal 11 Maret 1966 yang memberikan mandat kepada Letnan Jenderal Soeharto untuk mengatasi situasi keamanan dan kestabilan pemerintahan yang buruk pada masa pembersihan setelah terjadinya gerakan 30 September. Namun, pada akhirnya Super Semar ini menjadi penanda peralihan dari masa Orde Lama ke masa Orde Baru. Ada pula latar belakang terjadinya Super Semar. Super Semar ini terjadi usai pemberontakan G30 SPKI pada 1 Oktober 1965. Front Pancasila yang merupakan gabungan dari beberapa perkumpulan menyuarakan protesnya kepada Presiden Soekarno yang dianggap tidak mengusut peristiwa G30 SPKI dan buruknya perekonomian pada masa itu. Pada Januari 1966, Front Pancasila melakukan demonstrasi di halaman gedung DPR dan melayangkan 3 tuntutan yang lebih dikenal Tritura, yang berisi pembubaran PKI, pembersihan Kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur yang terlibat G30 SPKI, dan penurunan harga. Demonstrasi besar-besaran kembali terjadi pada 11 Maret 1966 yang dilakukan di depan Istana Negara dan didukung oleh tentara. Ada pula isi dari Super Semar. Nah, meski Super Semar ini ada beberapa versi, namun ada juga beberapa pokok pikiran yang diakui Orde Baru dan dijadikan acuan. Nah, isinya sebagai berikut. Yang pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan presiden atau panglima tertinggi atau pemimpin besar revolusi atau mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi. Yang kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan perintah dengan panglima-panglima angkatan lain dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkut paut dalam tugas dan tanggung jawab seperti tersebut di atas. Ada pula dampak dari Super Semar ini. Yang pertama, Super Semar menyebabkan kedudukan Soekarno sebagai Presiden RI kian tergerus, sementara posisi Soeharto kian menguat. Yang kedua, Soeharto membubarkan PKI dan menangkap para menteri yang diduga terlibat G30 SPKI. Yang ketiga, status Soekarno yang menjabat sebagai presiden seumur hidup dicabut oleh MPRS pada tanggal 7 Maret 1967. Yang keempat, Soekarno lengser dari kursi kepresidenan dan Soeharto menjadi presiden pada tanggal 27 Maret 1968. Yang kelima, Super Semar menjadi tonggak lahirnya Orde Baru yang bertahan hingga 1998. Yang keenam, hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat dan Malaysia menguat. Dan yang terakhir,
Indonesia kembali bergabung dengan PBB. Selanjutnya ada peristiwa-peristiwa penting yang terjadi pada masa Orde Baru. Yang pertama ada Tri Tuntutan Rakyat atau Tritura yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang kedua ada Super Semar yang juga sudah dijelaskan sebelumnya. Yang ketiga, Sidang Umum MPRS. MPRS menyelenggarakan sidang umum keempat pada 17 Juni 1966 yang menghasilkan beberapa ketetapan sebagai berikut. Yang pertama, ketetapan MPRS nomor 9 tentang pengukuhan surat perintah 11 Maret. Yang kedua, ketetapan MPRS nomor 25 tentang pembubaran PKI dan ormas-ormasnya serta larangan untuk menyebarkan ajaran Marxisme dan komunisme di Indonesia. Yang ketiga, ketetapan MPRS nomor 23 tentang pembaruan untuk landasan kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan. Yang keempat, ketetapan MPRS nomor 13 tentang pembentukan Kabinet Ampera yang ditugaskan kepada pengemban TAP MPRS nomor 9. Peristiwa yang keempat ada Nawaksara. Nawaksara merupakan pidato pertanggungjawaban Presiden Soekarno pada Sidang Umum MPRS 1966 atas pemberontakan G30 SPKI serta kemerosotan ekonomi dan moral bangsa. Pada 22 Juni 1966, Presiden Soekarno menyampaikan amanat yang diberi judul Nawaksara atau 9 pasal, namun hal itu dianggap kurang memenuhi harapan rakyat. Sehingga pada 22 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaan kepada pengembangan ketetapan MPRS nomor 9, yaitu Jenderal Soeharto. Peristiwa yang kelima ada pemilu atau pemilihan umum. Pemilu pada 3 Juli 1971 menjadi pemilu pertama pada masa Orde Baru. Pemilu tersebut diikuti 10 partai politik. Partai tersebut diantaranya ada NU, PKRI, Parkindo, Murba, PNI, Golkar, dan IPKI. Golkar menjadi partai pemenang pemilu pertama Orde Baru. Kemudian pemilu tersebut berlanjut pada tahun 1977, 1982, 1987, 1992, 1997. Namun pada tahun 1977 sampai 1997 hanya ada 3 partai yaitu Golongan Karya atau Golkar, Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Peristiwa yang keenam ada peristiwa Malari 1974. Malapetaka 15 Januari atau Malari terjadi pada tanggal 15 Januari 1974 di masa Orde Baru, berawal dari gerakan demonstrasi mahasiswa yang berkembang menjadi peristiwa kerusuhan sosial. Demonstrasi tersebut menyeruakan kritik mengenai kebijakan ekonomi pemerintahan Presiden Soeharto yang dianggap terlalu berpihak kepada investor asing. Yang ketujuh ada kerusuhan 1998. Tahun tersebut menjadi momen yang tidak bisa dilupakan, berawal dari kerusuhan Medan yang menjadi kota pertama mencetuskan api reformasi, sehingga mengalami kerusakan dan melumpuhkan kota, kemudian tragedi Gejayan, Yogyakarta, di mana secara serentak sejumlah daerah seperti Surakarta, Bandung, dan Medan termasuk Jakarta menyuarakan tuntutan reformasi dan penurunan Soeharto sebagai presiden. Kejadian tersebut dilakukan di depan kampus Trisakti pada 12 Mei 1998 yang mendapatkan perlawanan dari TNI dan Polri, sehingga menewaskan 4 mahasiswa Trisakti. Seiring dengan kerusuhan tersebut, juga terjadi penjarahan dan pembakaran kios yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Sekarang ada kelebihan dan kekurangan dari masa Orde Baru. Yang pertama ada kelebihannya dulu. Nah, kelebihan ini yang pertama ada situasi politik menjadi lebih stabil hingga belasan tahun. Yang kedua, terwujudnya Repelita atau Rencana Pembangunan 5 tahun. Yang ketiga, hubungan politik luar negeri yang terjalin dengan baik. Yang keempat, pembangunan di kota-kota besar berjalan dengan lancar. Yang kelima, meningkatnya keamanan masyarakat.
Yang keenam, berhasil menerapkan program KB atau keluarga berencana. Pastinya ada juga kekurangan dari masa Orde Baru ini. Yang pertama, maraknya praktik KKN atau korupsi kolusi nepotisme di kalangan pejabat. Yang kedua, pemerintah membatasi media informasi dan kebebasan berpendapat sehingga akan sulit mengkritik pemerintah. Yang ketiga, pembangunan sangat gencar namun hanya berfokus pada kota-kota besar. Yang keempat, demokrasi tidak berjalan dengan semestinya. Hal ini dibuktikan dengan kemenangan mutlak Partai Golkar pada setiap pemilu. Yang kelima, terdapat pelanggaran HAM. Dan yang keenam, terlalu keras dalam masalah keamanan sehingga muncul rumor penembakan misterius. Yang terakhir, tidak mampu mengatasi krisis moneter 1997 sampai 1998. Nah, sampailah kita pada berakhirnya masa Orde Baru ini. Pada tahun 1997, krisis ekonomi yang melanda Thailand mulai berdampak pada perekonomian Indonesia. Nilai tukar rupiah terhadap dolar US mulai merosot hingga 15.000 per dolar. Harga-harga kemudian melambung tinggi, jumlah utang luar negeri mencapai 163 miliar dolar AS, lebih banyak pengangguran dan kemiskinan penduduk meningkat tajam, banyaknya bank bermasalah, pertumbuhan ekonomi minus 20% sampai 30%, dan KKN di kalangan pejabat pemerintah menyebabkan krisis kepercayaan dari masyarakat. Kondisi krisis ekonomi dan krisis kepercayaan rakyat terhadap pemerintah ini kemudian mendorong ribuan mahasiswa turun ke jalan untuk demonstrasi. Ada pula tuntutan para mahasiswa sebagai berikut. Yang pertama, pemerintah segera mengatasi krisis ekonomi. Yang kedua, menuntut dilaksanakannya reformasi di segala bidang. Yang ketiga, menuntut dilaksanakannya sidang istimewa MPR. Dan yang terakhir, meminta pertanggungjawaban Presiden. Pada 12 Mei 1998 terjadi tragedi Trisakti, 4 mahasiswa Universitas Trisakti tewas tertembak oleh aparat keamanan saat berdemonstrasi. Sampai pada tanggal 21 Mei 1998 di Istana Merdeka Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dan sekaligus pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia. Itulah pembahasan mengenai masa Orde Baru. Semoga pembahasan tadi cukup jelas dan cukup membantu. Terima kasih sudah menonton dan terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.